Oke, semangat pagi. Seperti biasa ya, sharing. Kebetulan saya sekarang sharingnya di akun yang ini. Biasanya kan akun di sebelah, terus saya share ke akun yang ini. Tapi saya coba di akun yang ini, nanti saya share ke akun sebelah. Seperti biasa saya pengen sharing untuk mengubah lagi, untuk membuat kemajuan lagi gitu ya, untuk membuat kita lebih mantap lagi gitu dalam melakukan segala aktivitas. Hari ini saya ingin share tentang 5 sikap mengalahkan orang yang berbakat. Jadi sebenarnya orang berbakat sekalipun gitu ya, atau orang ahli sekalipun, itu masih bisa dikalahkan dengan sikap-sikap yang mungkin saya akan share hari ini ya. Oke. Yang pertama itu sikap yang positif. Sorry, bentar. Oke, sikap yang positif gitu loh. Nah, orang berbakat sekalipun itu kalau misalnya kita punya sikap yang positif, sikap yang baik gitu ya, itu bisa dikalahkan. Dalam artian sikap positif itu seperti apa? Kita tahu lah orang-orang yang bersikap positif. Biasanya ciri-cirinya itu pertama, dia orangnya tenang, dia orangnya ramah, dia orangnya enak diajak bicara, dia orangnya juga supel gitu ya, terus punya karakter juga. Dalam artian punya karakter itu bisa menempatkan dia sedang berada di mana dan dia sedang dengan siapa, itu bagian dari karakter. Nah, itulah orang-orang yang bisa mengalahkan orang yang punya bakat sekalipun. Kalau dihadapkan dengan orang yang punya sikap yang positif, itu orang berbakat sekalipun bisa kalah gitu loh. Oke, poin keduanya itu orang berbakat bisa dikalahkan dengan selalu bersemangat. Nah, ini yang paling penting. Masalah selalu bersemangat ini adalah hal-hal yang benar-benar tidak pernah bisa, dalam artian tidak ada obatnya gitu. Itu betul-betul terlahir dari dalam diri kita sendiri, tentang bagaimana kita bisa selalu bersemangat. Ya, intinya biasanya kalau saya bangun pagi, membangun afirmasi dalam diri saya bahwa terima kasih Tuhan sudah memberikan kesempatan saya hidup. Hari ini adalah hari yang lebih baik dari hari kemarin dan saya pasti bisa. Dengan kata-kata yang terus setiap paginya untuk memulai hari saya lakukan, itu membuat saya selalu bersemangat setiap paginya gitu loh. Jadi orang berbakat sekalipun kalau sudah berhadapan dengan orang yang selalu bersemangat gitu loh, itu bisa kalah. Jadi biasanya mohon maaf ya, ada orang-orang yang memang ahli di satu bidang gitu loh, tapi memang dia tidak punya semangat untuk melakukan. Itu pertama. Dia juga tidak punya sikap-sikap yang mungkin ya menunjang dia untuk kemajuan gitu ya. Jadinya ya sama aja bohong gitu loh, karena bakat itu atau hard skill ya, sesuatu yang memang kemampuan gitu loh, itu bisa dipelajari dengan mudah gitu loh. Tapi untuk melakukan itu dan sampai bisa kita berkembang dari hal itu perlu ditunjang dengan hal-hal ya seperti sikap positif, terus kita juga selalu bersemangat, itu harus ditunjang gitu loh. Oke, poin ketiganya ini yang paling penting ya. Poin ketiga itu kita harus melakukan usaha lebih daripada orang rata-rata ya, atau orang biasanya. Kalau misalnya kita sebagai seorang karyawan, orang rata-rata biasanya bekerja 8 jam per hari, kita mungkin harus 10 jam bahkan 12 jam per hari. Bahkan pulang kerja kita masih ngurusin pekerjaan kita dan segala macam. Itu bukan dalam artian sebenarnya waktu sudah habis, bukan seperti itu. Tapi kalau kita lebih melakukan lebih daripada orang rata-rata, melakukan lebih daripada biasanya, itu biasanya hasilnya lebih maksimal. Bahkan kita bisa mengalahkan orang-orang yang berbakat sekalipun gitu loh. Jadi kalau misalnya kenapa sih ya rata-rata orang sukses itu bisa melakukan pekerjaan lebih dari orang rata-rata. Bahkan saya dulu pertama awal berkarir itu bisa 18 jam per hari gitu loh, untuk melakukan banyak hal gitu ya. Sorry, sebentar. Oke. Nah, jadi yang poin tadi itu adalah lakukan usaha lebih daripada orang biasanya, atau lakukan lebih banyak waktu daripada biasanya. Kalau Anda sudah melakukan hal itu, saya dapat artikel itu dari seorang pengusaha terkaya di Indonesia ya, Abu Rizal Bakri, bahwa dia berkata kalau Anda sudah melakukan pekerjaan 18 jam per hari,
tidur, Anda memikirkan bisnis Anda, maka Anda sudah mendekati dengan kesuksesan. Nah, pertanyaannya, kalau kita masih melakukan seperti orang rata-rata dengan waktu yang biasa-biasa saja, berarti ya, kesuksesan itu tidak pernah ada, atau bahkan kita tidak pernah bisa mengalahkan orang yang berbakat. Oke, poin berikutnya adalah punya persiapan. Nah, ini biasanya be prepare. Nah, orang-orang yang sukses itu punya persiapan gitu loh. Nah, bahkan saya sendiri itu kayak hari ini saya aja udah bawa buku gitu ya untuk nulis gitu loh. Jadi ada aja yang dilakukan, besok saya mau ngapain, saya mau apa, tulis-tulis aja setiap malam, coret-coret. Nah, itu bagian dari be prepare atau punya persiapan gitu loh. Apa yang harus saya lakukan hari ini dan bagaimana gitu loh. Itu bagian dari persiapan. Dan poin terakhirnya ini yang paling penting, harus mau dibentuk. Nah, ini hal-hal yang benar-benar vital banget ya dibandingkan mungkin poin-poin sebelumnya gitu loh. Dalam artian kalau kita tidak mau dibentuk, itu susah sekali. Kita mau sukses seperti apa, kita harus dibentuk seperti itu. Saya kasih ilustrasi misalnya militer ya. Kenapa militer itu tubuhnya power banget, jalannya tegap gitu ya, terus kalau lari segala macam, itu karena mereka mau dibentuk gitu loh fisiknya. Nah, sama dengan kita juga gitu loh, dan kita juga harus mau dibentuk gitu loh. Pembentukan untuk kita mengalahkan orang yang berbakat itu apa? Satu, kita harus mau dibentuk dari penolakan. Dua, kita harus mau dibentuk dari masalah. Ketiga, kita harus dibentuk dari penderitaan. Kalau tidak ada hal itu, atau kita menolak hal itu gitu loh, beberapa hal itu, kita tidak pernah bisa menjadi sesuatu. Nah, itu poin-poin yang bisa mengalahkan orang-orang yang berbakat. Mudah-mudahan hal itu bermanfaat. Hari ini saya mau jalan, makanya saya bikin live dulu sebentar sambil manasin mobil. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Seperti biasa, salam sukses luar biasa dan semangat pagi.